Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Minggu ini kita memasuki masa Advent yang ketiga. Di sebelah saya sudah ada 3 lilin yang dinyalakan, yang mengingatkan setiap kita bahwa kita akan memasuki minggu Advent yang ketiga. Itu adalah masa penantian. Jadi di masa Advent ini bukan saja kita merayakan kelahiran Kristus, tetapi juga menanti kedatangan Kristus. Itulah pengharapan iman kita yang terbesar sebagai orang-orang percaya. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri, kita akan beribadah kepada Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra Tuhan Yesus, dan Allah Roh Kudus yang kasih setianya tak berkesudahan menyertai dan memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita di dalam masa-masa Natal ini adalah masa di mana kita diingatkan Allah yang maha tinggi menjadi manusia. Allah datang dan Allah hadir memberi kita damai sejahtera bagi semua orang di muka bumi. Sebab Tuhanlah yang telah turun dalam kegelapan hati manusia. Muliakanlah Tuhan, Allah yang maha tinggi. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Tuhan Allah maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah, pengasihannya. Muliakanlah Tuhan Allah maha tinggi, damai sejahtera turun ke bumi bagi orang pengasihannya. Amin, amin, amin. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup adalah terang. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Tidak ada kegelapan yang paling gelap di mana Allah tidak bisa menghampiri. Dan hati yang penuh dosa dan gelap sekalipun Allah hadir. Dan Allah mengasihi, bahkan Allah mengampuni. Dan Allah memberikan anugerahnya yang besar lewat kisah kelahiran di kota kecil yang senyap. Hai negeri Bethlehem kecil, juru selamatmu telah datang. Yesus Kristus.
malaikat di surga berkumpul di sana dengan penuh sukacita. Hai bintang semuanya, masyurkan hal ini, memuji Yesus Rajamu, sentosa di bumi. Turunkanlah kasih dari surga itu bagi kami yang berdosa, Tuhan. Turunkanlah kasih indah dalam kesunyian, begitu anugerah Allah penuh dicurahkan. Dunia yang penuh dosa, Rajamu datanglah, sujudlah serta mintalah, Dia tentu masuklah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah terang, Allah yang maha tinggi. Hampirilah Dia, akuilah kesalahan dan dosa kita. Maka Allah yang adalah terang itu akan menyucikan hati kita. Mari kita mengambil saat tenang, kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang maha tinggi. Engkau yang telah datang dan bahkan akan datang lagi. Bahwa Engkau yang sanggup menghampiri dan bukan saja menghampiri, menyelesaikan kegelapan hati kami, dosa-dosa kami, kesalahan kami, ketidakbenaran kami. Maka terang-Mu yang kudus itu Tuhan, mampu menyelesaikan itu. Kami datang di dalam segala kerendahan hati kami, karena hanya anugerah-Mu di dalam Kristus Yesus yang telah lahir itu, yang membuat kami senantiasa mengalami sukacita oleh karena pengampunan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari firman Tuhan, Mazmur 103 ayat ketiga. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dosa itu sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Dia yang menyembuhkan dan yang mengampuni. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jemaat boleh membaca, ikut membaca di rumah. Saya akan membacakan petunjuk hidup baru. Dari Matius pasal 5 ayat 14a dan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Dia adalah terang. Dan kita yang sudah diampuni adalah terang Kristus yang menyaksikan kasih Kristus. Mari jemaat Tuhan, dengan tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita mengikrarkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hadi Sugianto.
Beliau adalah Gembala Sidang dari GKT Hosana Bumi Permai Surabaya. Mari bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Senang kita bisa berjumpa kembali untuk bersama-sama kita merendahkan diri belajar dari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu sekali lagi, kami ingin bersyukur sebab di hari perhentian ini kami boleh memiliki kesempatan sekali lagi untuk menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk mencerahkan hati dan pikiran kami, membawa kami boleh terus diubahkan untuk menjadi serupa seperti dengan Kristus. Maka berkatilah kami Tuhan saat kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang keempat, ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakannya untuk kita pada pagi hari ini. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup yang sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam beberapa kali pelayanan konsultasi, pelayanan konseling, ada orang-orang yang di dalam pembicaraan itu sampai dia bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya sehingga sampai menangis begitu rupa. Dan dia katakan bahwa dia sudah melakukan banyak kebodohan di dalam hidupnya. Dia mengaku bahwa ada begitu banyak kesalahan yang dia sudah lakukan. Dan dia sungguh berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi perbuatan yang sama di dalam kehidupannya. Dia mengaku bahwa main tangan dalam menyelesaikan masalah di dalam keluarga tidaklah baik. Dan dia mengaku bahwa itu bersalah. Sekali lagi dia berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara, kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi justru bahwa perbuatan yang sama ternyata terus terulang, dan terus berulang di dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya saya mendapati bahwa akhirnya mereka pun berpisah satu dengan yang lain. Karena satu pihak tidak merasa tahan dengan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nampaknya memang ada perbedaan antara penyesalan dan pertobatan yang sungguh-sungguh dialami oleh seseorang di dalam kehidupannya. Ada orang yang sudah menyesal, dia berhenti memang dari kebiasaan buruknya, tetapi ia tidak punya kehausan yang besar untuk mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Ada orang yang sudah sungguh berubah menjadi orang yang sangat baik secara moral, tetapi kalau kemudian dia tidak punya gairah yang dalam untuk menyenangkan Tuhan dalam hidupnya, apakah ini bisa disebut sebagai orang yang masuk dalam golongan orang yang sudah bertobat? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kita menjadi seorang Kristen, nampaknya kita perlu merenungkan kehidupan kita pada hari ini sekali lagi. Kita mungkin sudah menjadi orang yang baik, walaupun belum sempurna. Namun apakah kita juga adalah orang yang punya hasrat besar
untuk selalu meneladani Kristus di dalam kehidupan yang sehari-hari. Apakah kita ini adalah seorang Kristen yang punya gairah, yang menggebu-gebu untuk mau membuktikan apa artinya memiliki iman itu di dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan yang sehari-hari. Dulu Yohanes Pembaptis pernah menyerukan agar orang-orang itu sungguh memberikan dirinya bertobat di hadapan Tuhan. Tidak hanya sekedar menyesal, tetapi kemudian seruan itu dilanjutkan oleh Tuhan Yesus Kristus supaya orang-orang pada hari itu juga memberikan dirinya bertobat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, singkat cerita, di dalam bagian ini kita menemukan bahwa Yesus itu kemudian memutuskan untuk menyingkir ke Galilea. Dia tidak lagi tinggal di Nazaret, tetapi dia pergi ke tempat yang lain. Dia mau diam di Kapernaum. Dan kita juga melihat di dalam bagian ini disebutkan bahwa ada beberapa kota di luar Nazaret. Nampaknya ini adalah semacam satu penekanan khusus yang menunjuk kepada wilayah bangsa-bangsa lain. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penyebutan wilayah bangsa-bangsa lain di sini, ini nantinya juga merupakan penyebutan yang dimaksud oleh Tuhan bahwa bangsa yang diam di dalam kegelapan itu juga harus menerima terang Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini ingin menunjukkan kepada kita bahwa ada sebuah indikasi. Walaupun secara historis orang-orang Israel itu merupakan umat pilihan Tuhan, tetapi faktanya mereka tidak secara otomatis hidup menjadi pengikut Kristus pada hari itu. Memang menyedihkan karena bangsa yang seharusnya menerima juru selamat, pada hari itu justru mereka menolak sang juru selamat itu. Dan bahkan mereka ingin membunuh Kristus pada hari itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini juga ingin menjelaskan kepada kita bahwa Injil itu akhirnya berlaku, berguna, diperuntukkan untuk semua bangsa di muka bumi ini. Dan itu menjadi jelas di dalam Matius pasal 28 kita menemukan bahwa Kristus menghendaki agar Injil itu diberitakan ke semua bangsa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Injil datang, maka terang itu datang. Ketika terang itu datang di mana saja, maka kepada siapa saja, maka akan ada kehidupan yang baru yang ada di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terang itu menuntun kita kepada pertobatan dan pembaharuan hidup. Itulah Injil. Itulah berita, itulah esensi dari kerajaan surga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai Tuhan, Yesus itu adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tetapi kita melihat di dalam bagian ini apa yang dilakukan oleh Kristus, dia tetap menyampaikan kabar keselamatan kepada siapapun pada hari itu, baik mereka yang akan menerima maupun kepada mereka yang sungguh-sungguh pada akhirnya akan menolak berita keselamatan itu. Saudara, Tuhan Yesus sangat rindu. Ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh bertobat dan kemudian menjadi pengikut Dia yang setia. Bukan hanya sekedar sebagai penggemar Kristus. Ketika Kristus pergi kemana mereka ikut, tetapi sesungguhnya mereka tidak punya hati sebagai pengikut dan murid Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam memberitakan kabar keselamatan, Tuhan Yesus sungguh-sungguh tahu dengan persis siapa yang mengikut, yang pada hari itu mengiring Dia hanya oleh karena makanan atau oleh karena kesembuhan. Itu sebabnya dalam bagian ini Kristus memberitakan Injil dan Dia ingin Injil itu tidak hanya sekedar didengar, tetapi Injil itu kemudian mengubahkan mereka untuk menjadi pengikut Tuhan yang setia. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ingin bahwa Injil itu mengubahkan hati dan pikiran untuk menyadari bahwa mereka itu adalah orang yang berdosa, membutuhkan juru selamat, bukan hanya sekedar hidup di dalam penyesalan, tetapi sesungguhnya itu bukan sebuah pertobatan yang sejati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kata bertobatlah di dalam ayat 17, di situ menggambarkan orang berbalik arah dan terus berjalan kepada jalan yang baru. Seorang yang bertobat itu adalah dalam posisi yang semula seperti ini, kemudian dia berbalik. Tidak hanya sekedar berbalik, tetapi dia berjalan menuju ke arah yang baru. Itu yang dimaksud dengan pertobatan. Berbalik arah, bukan kemudian berhenti. Berbalik arah, tetapi untuk berjalan, meninggalkan titik yang lama. Semakin menjauhi titik yang lama itu kepada titik yang baru yang Tuhan mau. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sungguh mengalami pertobatan di dalam Tuhan, maka terang Kristus itu akan selalu menaungi kita. Sehingga jalan-jalan yang ada di depan kita, kita akan bisa lewati dengan lebih baik. Terang itu akan membawa kita untuk terus diperbaharui. Terang itu akan terus menjadikan kita serupa dengan Kristus. Terang itu akan membawa kita kepada masa depan yang Dia sudah pilihkan untuk kita menjadi seperti apa. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertobat itu tidak lagi cinta dengan kebiasaan lama. Bertobat itu adalah sungguh-sungguh mau meninggalkan hidup yang lama. Bertobat itu adalah tidak lagi betah dengan hidup yang tidak beres. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat itu dipenuhi dengan rasa benci yang kudus. Benci terhadap kesukaan yang lama yang membawa kejatuhan di dalam dosa. Walaupun kadang-kadang kita masih bisa jatuh di dalam dosa. Seperti air yang datang begitu melimpah, menggelontor semua yang kotor dari kehidupan kita. Kebencian yang kudus itu seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah kebencian yang kudus itu ada dalam diri orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat, maka sesungguhnya proses itu tidak berhenti hanya sampai di situ. Tetapi proses itu akan terus berjalan. Ada sesuatu yang mengikuti. Apa itu? Orang yang sungguh mengalami pertobatan di dalam Tuhan, dia akan memiliki kerinduan yang besar untuk bertumbuh. Kerinduan yang besar untuk menjadi serupa seperti Kristus. Maka itu sebabnya Bapak, Ibu, dan saudara, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan godaan yang siap sedia untuk menjatuhkan dia kapan saja kepada kehidupan yang lama yang pernah dia lakukan. Kemungkinan itu bisa saja. Tetapi seorang Kristen yang sudah sungguh mengalami pertobatan adalah seorang Kristen yang juga akan mau dengan komitmen tinggi mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan hidup barunya dengan hal-hal yang bisa menopang dia untuk tetap berkenan kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan. Ada hal-hal disiplin rohani yang akan dia kerjakan, yang akan dia rela lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu buku yang sangat indah yang berjudul Celebration of Discipline. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buku ini menjelaskan begitu indah tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang yang sudah sungguh mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Ada bagian-bagian seorang yang bertobat itu harus melakukan tindakan-tindakan disiplin itu. Dalam buku itu dijelaskan bahwa seorang yang sungguh bertobat di dalam Tuhan akan memiliki kerinduan dan mau mendisiplinkan dirinya untuk bermeditasi. Membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dari firman Tuhan yang dia baca. Orang-orang yang sudah bertobat akan mendisiplinkan dirinya untuk hidup di dalam komitmen yang besar. Berdoa, waktu doa dia punyai di hadapan Tuhan. Tidak hanya itu. Buku ini menjelaskan bahwa ada hal-hal yang perlu juga dilakukan seorang Kristen yang sudah bertobat supaya hidupnya tidak lagi melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Apa itu? Buku ini menganjurkan bahwa seorang Kristen perlu dalam waktu-waktu, dalam hari-harinya mengambil waktu untuk berpuasa. Menyendiri dengan Tuhan, menggumuli hidupnya dengan Tuhan.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya tidak tahu berapa banyak dari antara kita yang tiap minggu masih mengambil waktu disiplin untuk berpuasa. Tidak hanya sekedar membaca firman, tidak hanya sekedar berdoa, tapi juga berpuasa. Berpuasa bukan untuk supaya mendapatkan apa yang diinginkan, tetapi berpuasa untuk memohon Tuhan boleh melimpahkan kepadanya kekuatan dan kerinduan untuk boleh setia mengiring Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Buku ini juga menjelaskan bahwa seorang Kristen yang sudah bertobat adalah seorang Kristen yang punya kerinduan untuk terus belajar. Belajar apa? Belajar kebenaran firman Tuhan. Mencari tahu akan kebenaran firman Tuhan yang bisa membuat kerangka yang sangat baik, kerangka berpikir, menguasai perasaannya sehingga semuanya ada di dalam kendali kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca buku itu akan semakin banyak hal kita akan menjadi tahu bagian-bagian penting yang akan sungguh menjadi kesukaan orang yang sudah bertobat, yang tidak hanya sekedar menyesal dalam hidupnya. Dia akan mendisiplinkan dirinya untuk selalu hidup dalam ketulusan hati, karena memang kita sangat butuh untuk berlatih dengan itu, bukan? Ada banyak hal dalam hidup ini kita lakukan walaupun kita sudah menjadi seorang Kristen, tetapi tidak dalam ketulusan hati. Ada motif-motif tertentu yang orang lain tidak tahu di balik apa yang kita lakukan. Dan itu seringkali kita lakukan, bukan? Dan itulah yang seringkali bisa menggerogoti kita dan bisa menjatuhkan kita kapan saja untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga diajarkan supaya sungguh memiliki kedisiplinan untuk mau tunduk. Tidak hanya tunduk kepada Allah, tetapi juga tunduk kepada struktur-struktur hierarki-hierarki yang Tuhan buat. Misalnya dalam kehidupan berumah tangga. Bagaimana seorang istri kepada suami, bagaimana suami kepada istri, bagaimana orang tua kepada anak, bagaimana anak kepada orang tua, bagaimana seorang karyawan kepada bos, seorang bos kepada karyawan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk memiliki waktu yang sungguh mendisiplinkan diri kita supaya kita tahu bahwa jalan hidup kita adalah tetap jalan di jalan pertobatan, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sudah berbalik, tetapi tidak berhenti, tapi berjalan ke arah yang baru yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertobat itu adalah lebih menyukai apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bertobat itu akan membawa kita, Bapak, Ibu, dan saudara, yang mengalaminya untuk secara aktif mau meneladani Kristus di dalam kehidupannya. Saudara, jika Kristus datang bukan untuk minta dilayani, melainkan mau melayani, maka seorang yang sudah sungguh bertobat di dalam Kristus, di dalam dirinya itu akan penuh dengan kerinduan untuk sungguh-sungguh mau melayani. Dia tidak akan pernah bisa diam untuk tidak melayani, karena dia tahu dan ingat siapa Kristus, siapa yang dia ikuti, siapa yang menyelamatkan dia, itu sudah melakukannya terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika Kristus datang adalah hanya untuk menyelesaikan rencana Bapa di bumi ini, maka seorang Kristen yang sejati akan rindu menjadi seperti Kristus. Dia tidak akan risau dengan apa yang dia lakukan, apakah itu mentereng dilihat orang ataukah tidak mentereng dilihat orang. Sesuatu yang sederhana. Dia tidak akan gelisah dengan soal berapa banyak yang dia hasilkan dari apa yang dia lakukan tiap bulan, tiap hari. Soal rupiah dan lain sebagainya. Asal dia yakin bahwa apa yang dia lakukan itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Sesuai dengan rencana Tuhan. Maka dia akan hidupi dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Seorang yang bertobat itu tidak hanya kelihatan rajin dengan kegiatan di gereja. Tetapi dia adalah seorang yang hidup, yang sehari-hari dia mau menunjukkan iman dengan perbuatannya. Seorang Kristen yang sejati, seorang yang sungguh bertobat dengan sungguh akan mengikuti sang terang itu. Bukan mengikuti iming-iming uang, iming-iming jabatan, atau iming-iming kekuasaan.
sementara ketika dia ada di dalam dunia ini. Tetapi dia hanya mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu orang bertobat, Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu kedua bulan Desember. Kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Mari kita merenungkan kehidupan kita di hadapan Tuhan sebagai seorang Kristen. Seperti kerinduan Yohanes Pembaptis, kerinduan Tuhan Yesus Kristus yang berseru agar semua orang itu bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu berapa kali sejak saudara menjadi seorang Kristen merayakan Natal. Dan tahun ini adalah yang keberapa kali saya tidak tahu. Tetapi yang menjadi pertanyaan penting, memasuki bulan Natal ini, ambillah waktu untuk merenungkan hidupmu di hadapan Tuhan. Apakah sungguh bahwa engkau adalah seorang Kristen yang sejati? Seorang Kristen yang sudah pernah mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh? Ataukah hanya sekedar seorang Kristen yang bolak-balik menyesal? Menyesal perbuatan yang jahat, menyesali perbuatan yang buruk secara moral, dan berjanji akan baik. Tetapi sementara engkau yang paling tahu apakah di dalam dirimu ada kerinduan yang besar untuk semakin mengenal dan mau mengikut Yesus lebih dan lebih lagi. Engkau yang paling tahu di dalam hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Yesus berseru, bertobatlah. Tuhan Yesus tidak mau hanya engkau dan saya hanya hidup di dalam penyesalan. Tapi Yesus mau bertobat yang sungguh-sungguh. Engkau menyesal, tetapi engkau juga rindu untuk menjadi serupa dengan Kristus, meneladani Dia, melakukan apa yang Dia lakukan. Seperti yang firman Tuhan Dia sampaikan, kita belajar untuk memenuhi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari dalam Natal kali ini kita bertekad untuk tidak hanya menjadi seorang Kristen sebagai penggemar Kristus, tetapi engkau dan saya didapati sebagai seorang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Orang yang sudah bertobat, orang yang sudah dilahirkan baru, tahu apa artinya menyesal dan tahu apa artinya rindu menyenangkan Tuhan. Hidup seperti yang Tuhan teladankan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah hidup kami. Kami terbuka kepadamu dengan firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kami berdoa kiranya Roh Allah yang kudus boleh menolong kami dan menerangi hati kami. Seperti apakah kami sejatinya sebagai seorang Kristen. Engkau yang paling tahu dan diri kami juga yang paling tahu. Tak seorang pun yang lain tahu tentang keadaan kami. Maka pada hari ini kami ingin membawa diri kami di hadapan-Mu dalam ketulusan, dalam kejujuran. Kau periksa diri kami ya Tuhan. Kami rindu. Kau boleh mengaruniakan kepada kami hati yang mau bertobat. Hati yang mau diperbaharui oleh Kristus. Dan kami mau terhitung di dalam kelompok sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Tidak hanya sebagai penggemar yang mengagumi Kristus, tetapi tidak rindu untuk hidup seperti Kristus. Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, sebab kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada tawa sukacita, temanan orang terkasih, kebenaran membentuk kita, ada kasih membungkus kita. Ini berkat-berkat Natal yang berharga tiap tahun. Ini berkat-berkat Natal, ingatkan kita akan Yesus. Sukacita
Ini berkat-berkat nyata, ingatkan kita kan Yesus. Ini berkat-berkat nyata yang berharga tiap tahun. Ini berkat-berkat nyata, ingatkan kita kan Yesus. Ini berkat-berkat nyata yang berharga tiap tahun. Ini berkat-berkat nyata, ingatkan kita kan Yesus. Ingatkan kita kan Yesus. Jemaat Tuhan, di masa Advent ketiga ini adalah masa penantian akan kedatangan Tuhan. Dan kita memperingati kelahiran Kristus. Mari kita sambut dengan sukacita dan penuh harapan bahwa kelahirannya bukan hanya memberi kita sukacita, tetapi juga kekuatan iman yang senantiasa kita mengandalkan Tuhan di dalam kondisi apapun. Sambil memberikan persembahan, mari kita pujikan nyanyian Dia lahir untuk kami, Dia datang untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Bersama-sama kita pujikan lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bersama-sama dengan keluarga. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kita. Bapak Ibu, saya akan memimpin kita di dalam doa persembahan dan doa syafaat. Bapak Ibu nanti ketika doa syafaat bisa ikut bersama-sama di rumah masing-masing. Kedua, yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Di masa-masa Natal akhir tahun kita berdoa supaya pemerintah kita mampu mengendalikan masa-masa akhir tahun ini di dalam situasi COVID-19. Kedua, nanti kita akan berdoa untuk jemaat Tuhan
yang kita semuanya akan merayakan Natal di rumah. Kita berdoa sekalipun di rumah, kita tetap diberikan sukacita. Mari bersama-sama saya akan memimpin kita di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kami boleh memberikan uang persembahan kami kepada Tuhan. Kami berikan dengan sukacita dan ucapan syukur karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Bahkan kasih dan anugerah Tuhan yang tak terkatakan itu yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Berkati para majelis kami diberikan hikmat untuk mengelola semuanya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Menjelang Natal, menjelang akhir tahun, bahkan menjelang di tahun yang baru. Akan ada banyak keramaian Tuhan. Kami berdoa kiranya pemerintahan kami diberikan betul-betul hikmat, mampu mengontrol, mengkoordinasi semuanya di masa-masa COVID ini. Sehingga COVID ini bisa ditekan dan tidak semakin meluas. Kami berdoa untuk rakyat Indonesia dan bahkan orang-orang Kristen punya kesadaran yang tinggi untuk bagaimana mereka berjaga-jaga dan melihat situasi di sekitar mereka. Untuk mereka tidak keluar ketika itu sesuatu yang tidak penting. Karena itu akan menolong banyak hal di masa-masa COVID di tengah-tengah bangsa kami. Kami saat ini juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan. Orang-orang Kristen dimanapun mereka berada. Tahun ini akan dirayakan Natal mereka di rumah masing-masing. Melalui online. Bahkan mereka tidak bisa berkumpul di gereja. Kami berdoa supaya semuanya itu boleh kami rayakan dengan sukacita dan makna yang benar. Bahwa Natal itu adalah Kristus yang lahir buat kami. Natal itu adalah penantian Tuhan akan datang kedua kali. Biarlah iman kami terjaga, iman kami terpelihara di dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan untuk kami lalui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, kita akan menyanyikan doksologi dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno. Puji Allah sumber berkat, pujilah Dia makhluk di bumi, pujilah Dia malang di surga, pujilah Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan penyertaan Allah Roh Kudus, memampukan engkau untuk boleh menjadi terang bagi sekitarmu, memuliakan Tuhan segenap hidupmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menjadi terang bagi sekitarmu.